yang soal faba ini, dia itu kayak memudahkan atau menghilangkan sebagian biaya eksternalitas itu bukan lagi ditanggung sama perusahaan, tapi kayak ya udah gitu jadi tanggung jawab pajaknya kita, gitu bukan? Gini Mut, jadi eksternal itu tetap hampir nih, gue biar pas. Eksternalitas itu memang tidak dihitung dari awal. Nah, yang mereka kerjain sekarang, bahkan yang sudah dihitung, jadiin biaya eksternalitas. Gitu. Lebih parah lagi maksud gue. Jadi yang asalnya mereka jadi biaya buat mereka, sekarang jadi eksternal buat mereka. Bahkan begitu, Mas. Contohnya faba. Jadi yang tadi dihitung sama perusahaan sekarang dimasukkan ke biaya eksternalitas, karena biaya eksternalitas itu adalah biaya yang tidak dihitung ketika kita melakukan suatu, misalkan kayak PLTU nih, dia tuh nggak menghitung tuh kayak biaya sih berapa sih, kenapa itu batu bara itu jadi kayak gadang-gadangnya murah, karena dia nggak ngitung biaya-biaya eksternalitas itu. Dan sekarang limbah yang tadinya itu masuk ke biaya si PLTU yang akhirnya masih digadang-gadang murah itu aja, itu dikeluarin jadi biaya eksternalitas, dan nantinya akan semakin kayak biar si harga batu bara ini sama biaya energi terbarukan ini bisa sama-sama dan bisa kayak ini kok masih murah si batu bara kok, gitu kan? Exactly. I got the point, guys. So I hope you got the point from. Okay. Ini menarik sih. Gue kemarin ngobrol juga sama istri gue, ternyata menurut BMKG. Bukan. Mereka tuh nggak pernah memprediksi siklon Seroja itu. Karena biasanya siklon di Indonesia itu kalau ada di laut, dia akan geser ke laut. Nggak pernah akan pergi ke darat. Makanya nggak pernah ada peringatan terhadap siklon tersebut. Ya kalau kita ngomongin anomali cuaca, itu yang kejadian bahwasannya apa yang pernah kita prediksi sebelumnya itu bisa berantakan, dan jika ini dibiarkan, apapun yang kita prediksi itu bisa berbeda dengan apa yang pernah kita alami gitu loh. Dan ini yang apa ya, yang dahsyatnya dari krisis iklim ini. Dan mungkin ya anak-anak muda, kalau menurut gue sih juga gue nggak menganggap mereka nggak paham-paham amat atau nggak peduli-peduli amat. Ada kok mereka yang ingin dan paham juga mengerti. Cuman memang kadang-kadang mereka juga bingung aja. Ini gimana ya caranya? Kadang-kadang kita sebagai lembaga organisasi ya cara menyampaikannya juga kayak kita aja gitu. Dan gue sangat mendukung acara kayak gini bisa lebih paham dan lebih ingin mengerti gimana cara menyalurkan keresahan mereka sih. Oke, so gimana cara menyalurkan keresahan mereka selain nonton ini? Kalau ditanya, karena ini ya basically sering banget ketika aku lagi ngobrol. Jadi kan buat aku pribadi sebenarnya permasalahan lingkungan secara overall, secara umum, secara general gitu tuh yang bikin masalah itu tuh bukan penanganannya itu bukan individual action gitu loh. Jadi kayak bukan buang sampah pada tempatnya, bukan green life. Jadi teman-teman tuh merasa atau peduli lingkungan tuh karena udah melakukan sesuatu yang lifestyle-nya tuh udah green banget deh, bawa tote bag kemana-mana, bawa tumbler kemana-mana yang lucu-lucu ya kan, tumblernya yang ada namanya gitu. Tapi buat aku sendiri sebenarnya rumah kita tuh atau bumi kita tuh lagi se-urgent itu, dan itu tuh yang paling parah itu sebenarnya ya karena sistemnya sendiri. Dari menurutku tuh dari apa ya, ada satu hal yang besar yang itu tuh sebagai titiknya gitu, bukan di kita gitu, bukan di personally kita individu gitu, tapi banyak teman-temanku yang nggak paham kait dengan itu gitu. Nah, ada nggak dari yang misal atau Bang Asof gitu yang bisa kayak menjelaskan ini secara lebih mudah gitu ya, bahwa ya rumah kita tuh lagi kebakaran kan nggak mungkin lo siram pakai segelas air minum kan, lo pasti nyiramnya tuh ya pakai bala bantuan pemadam kebakaran gitu, atau ya lo gimana caranya ini titik apinya udah titik apinya dari kompor tapi lo nyiramnya dari korek api atau dari mana gitu, maksudnya itu tuh nggak ada
nggak ada signifikannya gitu. Sedangkan bumi kita tuh makin hari itu makin parah gitu yang kita rasain di sehari-hari gitu. Nah, kayak Bang Didit ngomong keresahan, menyalurkan keresahan, gimana cara menyalurkan keresahan anak muda ini coba? Gitu. Dah. Didit dulu tuh. Menurut gue ya, yang paling penting sebenarnya adalah kita punya tahapan eskalasi yang baik untuk hal itu. Nggak masalah, mereka bermulai dari suatu deck itu inisiatif yang oke-oke aja. Tapi narasi yang kita bangun nggak bisa. Ya kalau kita kemarin belajar kan of commitment gitu. Kadang-kadang kita ini sebagai refleksi bahwasannya kadang-kadang kita tuh nggak menyelesaikan circle of sampai ke core of the core kalau kata siapa tuh ahli. Baru di lingkaran paling luar udah selesai gitu loh dan nggak pernah lengkap. Nah ini yang harus kita lengkapi kalau menurut gue. Oke, selesai mereka bawa tumbler, selesai mereka pakai tote bag, kita ajak mereka hal yang lebih berani lagi. Misalnya dicari kayak diajak ke lokasi-lokasi masyarakat yang terpapar misalnya, terlalu jauh sih memang. Maksud gue memang kesadarannya nggak boleh berhenti. Fungsi kita adalah memastikan kesadaran itu terus tentu dengan cara-cara mereka, karena kalau di GP kita kan ada kayak semacam insight analysis gitu. Menonton sebuah film di YouTube aja sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh durasinya cuma 10-12 menit. Artinya pesan, ajakan, dan cara kita mengeskalasi itu nggak boleh lebih dari itu. Semua ini serba cepat sekarang. Semua serba cepat. Berita yang kita terima tuh saking cepatnya kadang-kadang berita hoax kita anggap benar misalnya. Bahkan di levelan fotografi misalnya ya, kamera yang kita gunakan tuh, ya gue kemarin baru ngobrol nih, sorry lah ada lompat-lompat sama teman gue penggiat fotografi. Kalau dulu fotografi manual, kamera manual itu lo punya ruang untuk mendiskusi lebih dalam dan angle yang tepat supaya hasilnya tuh maksimal, karena kamera lo isi cuma 38 gitu. Sorry, 36. Sekarang enggak, foto jebret ya kan, enggak ada komunikasi, foto-foto jelek. Kita enggak kecepatan ini, tapi bagaimana kita bisa mendisrupsi kecepatan ini dengan informasi-informasi cepat dan tepat terhadap anak-anak muda, itu yang harus kita lakukan. Caranya bagaimana? Ya, gue belum punya rumus pastinya sih. Tapi minimal itu jadi landasan. Lo cekokin mereka dengan informasi yang cepat, yang padat, dan yang sesuai dengan, nggak perlu yang terlalu jauh dulu. Yang penting tahapannya itu jelas kita atur. Nggak tahu itu kalau menurut gue sih. Oke, jadi sebenarnya kita tuh kayak step back aja ya sebenarnya, kayak nggak terlalu memaksa mereka ada di kita, tapi kita coba mundur dulu, ada di posisi mereka, lalu kita kayak maju bareng-bareng gitu nggak sih, kayak perumpamaannya kayak gitu kan. Jadi nggak menempatkan kayak mereka kita tarik dengan paksaan, tapi kitanya dulu yang mundur dengan bahasa mereka, lalu kayak kita tuh maju bareng-bareng, ayo ini kita ngelangkahnya tuh bareng-bareng gitu. Benar. Betul. Oke, kalau dari Bang Asaf gimana? Nih Mbak Taibah udah kembali. Taibah dulu kali, Mat. Enggak, ke gua dulu. Terserah mau ke siapa dulu nih? Asaf dulu boleh deh. Asaf aja. Soalnya tadi kelempar. Biasa, masalah jaringan di perbatasan. Oh, ya udah. Yang pasti di perbatasan. Saya di Pekalongan tadi pasti patah kan. Itu kurang lebih nggak menjamin Mbak di perbatasan itu, tenang aja. Dan by the way saya bukan saya bukan moderator ya di sini, saya host. Oh gitu ya. Mohon maaf. Oh host, oke host. Jadi apa pertanyaannya Bu host? Oke, dari Bang Asaf terus habis itu aku nanti ke Mbak Taibah lebih spesifik soal PHI, tapi aku ke Bang Asaf dulu nih. Tadi kalau ngomongin tadi circle of commitment ya. Dan ini aku tahu banget banyak banget teman-teman anak-anak muda yang nonton. Kayak apa sih exactly praktisnya atau exactly to-do list-nya yang bisa anak-anak muda ini lakuin? What?
Oke, tapi dengan konteks tantangan yang luar biasa besar gitu tadi ya. Ya, yang krisis iklim betul, yang ditopang oleh oligarki batubara gitu ya. Kan itu tugas besar tuh. Ya. Jadi betul kalau dibandingkan dengan tugas atau tantangan besar itu, langkah-langkah kecil bukannya tidak perlu, jelas perlu gitu. Seperti Dirit bilang, setuju, pakai tumbler, nggak pakai sedotan, berbagai inilah ya, berbagai laku gitu ya. Itu harus kita lakukan betul. Tapi betul kalau kita sadar tantangannya seperti apa, jelas kita tidak bisa berpuas diri dengan itu. Dalam artian kita tahu kita butuh perubahan yang substansial gitu ya untuk mengatasi perubahan atau untuk mengatasi tantangan itu supaya apple to apple. Jadi bukan berarti tantangannya segede gaban kita kasih sebutir beras gitu kan, nggak begitu kan. Kita perlu usaha lebih. Nah sekarang bagaimana sebenarnya kita atau anak muda sadar tantangan itu gitu ya, tapi kemudian sadar dengan opsi-opsi yang tersedia gitu. Selain dengan aksi-aksi individu gitu. Aksi-aksi individu jelas harus diteruskan, composting kah, pakai tumbler kah, segala macam lah ya, atau irit listrik lah, itu harus terus dilakukan. Tapi kita harus tahu opsi-opsi kita yang lain. Yang paling mungkin yang paling awal, kalau kita misalnya sama-sama tahu bahwa kayaknya banyak nih yang bikin inisiatif atau aksi-aksi individu ini, ngobrol dong, itu yang pertama tuh, saling ngobrol tuh. Siapa tahu dia bisa jadi ekosistem gitu, ekosistem yang kemudian bisa membesar gitu ya. Taruhlah gini maksud gue, barangkali ada yang sukanya composting gitu ya, milah sampah terus composting, tapi misalnya ada kawan-kawan yang lain yang suka bercocok tanam, kan nyambung sebenarnya tuh, ada bahan buat pupuknya gitu kan. Persisnya itu mencari keterikatan atau ke link gitu ya antar satu inisiatif dengan inisiatif yang lain gitu. Barangkali nanti bahkan bisa sampai jadi jejaring ekonomi, kenapa tidak gitu. Ya kan? Ada yang misalnya menumbuhkan tanaman organik gitu yang dikomposi dari hasil kompos komunitas yang mengkompos misalnya, kan gitu tuh. Kan itu jadi ekosistem tuh. Tapi harus terhubung dulu, itu yang paling pertama. Itu opsi pertama. Yang kedua, gitu, jikalau anak-anak muda atau kawan-kawan muda sudah tahu challenge-nya dan sudah tahu urgensinya, gitu, dan sudah tahu risiko yang harus kita hadapi dalam waktu berapa lama, gitu, tentu jalur politik harusnya jadi opsi. Jalur politik itu maksudnya begini, untuk exercise hak politik, kan itu sebenarnya. Sebagai warga negara, lu udah punya KTP, gitu, misalnya gitu ya. Lu punya hak politik tuh. Hak politiknya itu bukan hanya sekedar milih pada saat pemilihan, nggak sekedar itu tuh. Hak politik itu banyak. Jadi jangan pada saat kita mikir politik, hak politik, terus langsung pikiran kita pilpres, pilgub, bukan itu. Betul, itu salah satu medium atau salah satu venue di mana kita bisa exercise hak politik kita. Tapi kita juga punya hak politik sehari-hari gitu. Itu yang harus kita exercise, maksud saya. Lu punya hak untuk lingkungan hidup yang sehat. Lu punya hak untuk untuk ekonomi yang adil gitu. Lu punya hak itu, Mut. Lu punya hak untuk misalnya tahu misalnya listrik gue berasal dari mana gitu ya. Gue punya hak untuk tahu misalnya duit pajak gue dilariinnya kemana gitu kan. Kan lu punya hak, berbagai hak tuh. Itu yang di-exercise. Jadi bukan hanya soal sedari awal bukan hanya perkara pemilu saja, bukan hanya perkara pemilihan saja, tapi ini perkara hak politik kita sehari-hari sebagai warga negara. Itu yang harus kita exercise. Misalnya gini, banjir gitu. Terus kemudian kena nih rumah kita nih. Kita berhak nanya dong, ini kenapa bisa sampai banjir ini? Gitu. Kan gitu tuh. Tapi lo harus ajak-ajak juga dong se-RT lo, terus teman-teman Karang Taruna lo gitu. Ditanyain, terus misalnya ajakin, misalnya sekomplek lu udah beres, ajak komplek yang lain, kita kena banjir nih semua nih kemarin nih, udah 3 tahun kena banjir gitu, udah hampir kayak Bang Toib gitu kan 3 tahun gitu. Terus kita harus ngapain? Kita harus tanya, pertama lu tinggal di mana, lu tanyain dong sama administrasi pemerintahan di mana lu berada. Kenapa tempat gua bisa banjir berturut-turut 3 kali? Kagak diganti rugi. Bisa nggak lu pastiin tahun depan misalnya gitu kagak kebanjiran lagi?
Kan gitu tuh, itu yang harus kita exercise tuh. Atau misalnya apa? Segala macam, maksudnya kita harus exercise hak-hak politik kita di situ. Jadi itu opsi kedua. Tentu kemudian kawan-kawan harus terorganisir, kawan-kawan harus terhubung dengan satu sama lain gitu ya. Dan kawan-kawan harus juga tampil gitu, maju ke depan gitu. Ajakin yang lain, ini bahaya dan ini terjadi karena ABCD gitu. Yuk kita ngapain, kan gitu tuh, inisiatif-inisiatif seperti itu bisa dimulai. Nah, yang berikutnya terkait itu juga kita harus sadari betul kenapa by system kita bisa terkunci di jalur menuju kehancuran gitu lah ya. Menuju kehancuran itu maksudnya menuju perubahan iklim dan lain-lain. Kenapa kita bisa sampai situ? Kalau misalnya kita nyentuh sistem gitu ya, yang harus kita belajetinya sistem politiknya juga. Karena tadi kita kan cerita batubara ini nempel terus ke pendanaan politik gitu kan. Sampai akhirnya kepentingannya masuk terus dan langgeng saling mengunci gitu ya sampai sekarang. Nah, mungkin itu juga harus kita pikirkan gimana caranya kita memisahkan itu dua gitu kan. Memisahkan itu dua barang gitu. Ke depan gitu ya. Sebagai salah satu menurut gue langkah politik. Jadi itu dia, gue cuma mau bilang gini, Mot. Apa yang bisa anak muda lakukan gitu kan? Kan gitu kan? Banyak yang bisa dilakukan, tapi kita harus sadar challenge-nya sebesar apa. Ini challenge-nya sebesar apa. Kalau tadi misalnya Mutia menggambarkan di awal mengerikan masa depannya, ya mengerikan betul, karena besar sekali masalahnya gitu. Oleh karena itu kita harus hadapi dengan solusi yang juga ambisius gitu, dengan solusi yang juga besar gitu untuk mengatasi ini gitu. Betul, kita mungkin bisa mengakumulasi aksi-aksi individu. Tapi kalau dia tidak menjadi ekosistem, dia tidak organisir, enak itu di apa ya? Di apa? Diencerkannya gampang gitu, yang kayak gitu tuh maksudnya. Sudah senang nggak kita sudah melakukan sesuatu, oke, senang-senang lagi, belanja lagi gitu kan. Akhirnya gitu tuh. Jadi dia nggak lihat, oh ini masalahnya sistematis dan harus kita hadapi secara sistematis. Gitu, Mat. Oke, udah. I got the point. So, apa? Asaf mau ngasih bridging mengenai hak politik. Iya, silakan. Makanya aku tuh baru udah enak banget nih masuknya. Kalian berdua iya, bridging udah oke. Tapi gue bilang gini ya. Tapi gue bilang gini, Mut. Bukan cuma sekadar pemilihan. Hak-hak politik kita itu ada tiap hari dan harus kita exercise semuanya gitu. Oke, so kayak individual action is good, but it's not enough gitu. Jadi harus ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan gitu. Nah, tadi ngomongin bahwa ada hak politik yang tidak hanya di sistem elektoral. Sehari-hari aku akan masuk ke temen aku yang ketiga, Mbak Toibah, yang akan ngejelasin nih gimana sih Mbak kalau PHI sendiri. PHI kan salah satu unsur, dia bisa dikatakan solusi politik yang bisa menjadi jawaban. Did my voice are clear or gimana nih? Suara putus apa jelas sih, guys? Jelas. Jelas ya? Oke, jadi Mbak, aku pengen tahu nih, dan mungkin bisa kasih gambaran ke teman-teman. Jadi kan tadi Bang Asaf udah ngomongin soal anak muda itu juga punya hak politik loh, apalagi kayak teman-temanku yang baru banget umur 17 tahun gitu, yang kayak dia baru kayak punya KTP dan secara sistem udah punya hak-hak untuk, walaupun ya sebelum itu kita juga tentunya udah punya hak ya, tapi kan sebagai umur 17 tahun itu kayak, kalau menurutku kayak jadi titik poin di mana kita tuh bisa punya hak yang lebih dibandingkan kita di usia sebelumnya gitu. Nah, PHI sendiri kalau aku lihat kan kayak sebagai sebuah jalur juga alternatif untuk bisa melakukan perubahan lewat sistem gitu. Nah, tapi gimana sih Mbak anak-anak muda ini melihat tadi aku pertanyaannya masih sama sih kayak Bang Didit sama Bang Asaf, gimana sih menurut Mbak Toibah sendiri anak muda ini secara real bisa berpartisipasi dalam hak-hak politiknya yang nggak cuma urusannya elektoral aja? Oke. Kayaknya ngerap yang tadi disampaikan sama Mas Didit sama Bang Asaf ya. Bicara tentang privilege,
mereka yang kaya itu katanya kalau rumahnya kebanjiran masih bisa ke hotel. Tapi ini kita bicara tentang kehancuran bumi loh. Emang kalau bumi hancur mereka bisa ke Mars? Udah mulai jalan-jalan ke Mars sih sekarang ya. Jadi kita ini semua sama sebenarnya posisinya saat ini. Dan bumi ini tuh kalau dengan perspektif sustainable dipertahankan saja kondisinya sekarang itu juga kayaknya udah masih nggak kuat nahan manusia segini banyak. Karena perusak utama itu kan manusia. Dan aktivitas-aktivitas manusia ya nambang lah, nguras laut yang di film Sea Piracy itu, keserakahan manusia ini yang ngerusak bumi gitu kan. Jadi memang kita mesti mijaknya sama-sama dulu. PHI sebenarnya kalau aku bilang sih partai ide dan punya gambaran ideal Indonesia itu kayak gimana. Secara global, Green Global itu punya gambaran ideal dunia itu kayak gimana. Memulihkan dunia lah. Bikin dunia lebih baik. Biar anak cucu kita dapatnya lebih baik daripada kita sekarang harapannya. Terutama yang udah punya anak pasti mikirnya, waduh gini banget ya anak gue ke depan gitu. Jadi dari situ, dari ide, dari keinginan buat dapat ideal itu tadi, maka kita beranikan diri buat PHI. PHI ini udah dideklarasikan dari 5 Juni 2012, Hari Lingkungan Hidup itu. 2012 ke sini, ke 2021, udah lama kan sebenarnya. Jadi woro-woro aja nih, ide lingkungan lebih baik, Indonesia bersih, adil, dan lestari, itu kita gaungkan untuk jadi gambaran ideal yang mau kita capai. Masuk ke sistem ternyata tidak segampang itu. Sistem politik Indonesia ini kejam buat partai baru. Duitnya perlu gede buat daftar ke Kemenkumham aja perlu duit gede banget ternyata. Terus nanti bisa ikut pemilu nggak? Bisa langsung otomatis lanjut seperti PSI, cuma dapat suara di Jakarta yang majority, terus nggak lolos presiden parliamentary threshold. Ada saringan-saringan seperti itu loh untuk partai-partai baru yang punya ide dan punya gambaran ideal ini tadi. So breaking the system itu juga bukan perkara gampang loh buat kita. Dan kepercayaan kami, kenapa kami kekeh sama PHI ya, kita percaya ada kekuatan yang belum jalan aja sih, belum bisa bergerak, belum ketemu momentum mungkin. Ketika kita sama-sama, dan harapannya orang muda sih yang bisa jadi penggerak. Karena sekarang sosial media itu dikuasai orang-orang muda, gitu. Oke, Mbak, aku sedikit kepo nih jadinya soal PHI. Jadi kan di PHI sendiri kan sebenarnya udah sadar nih kalau misalkan ini tuh sesuatu yang nggak gampang untuk dilakukan gitu kan, sebagai sebuah alternatif politik gitu, PHI ini. Nah, lalu apa sebenarnya yang ditawarkan PHI ketika melihat ini susah? Tapi apa yang ditawarkan untuk orang-orang yang hopeless kayak Mutia gitu ya, yang udah tahu ini udah hopeless banget nih, udah kayak ini udah susah banget nih dilawan ya gitu, apalagi lewat alternatif seperti ini gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh PHI gitu sebagai alternatif politik itu? Ya PHI, kupikir sementara ini masih berisi jejaring kawan-kawan yang memang concern ke isu lingkungan hidup, HAM, dan keadilan. Jadi kita masuknya di situ dulu, menguatkan akarnya dulu, dan sulit ketika dihadapkan ke sistem dan resource yang dalam tanda petik uang gitu. Karena melulu uang sih di sini. Ketika kita develop partai politik sebagai sebuah sistem, kita mau melawan secara elektoral, kita nggak melawan teriak-teriak dari luar aja gitu, tapi mau melawan secara elektoral, tantangannya ya di situ. Dan apa ya?
memang susah. Jadi aku nggak bisa bener-bener jawab apa yang dia tanya juga. Oke. Nah, kalau gitu ini aja deh. Kalau pandangan PHI sendiri, kan tadi ngomongin soal PHI yang jaringannya yang udah di global ya. Maksudnya kata hijau yang di global itu udah punya gambaran seperti apa. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apa sih sebenarnya gambaran yang ingin dicapai atau goals besarnya dari PHI sendiri itu apa? Goals besar PHI di Indonesia ya, kita udah bilang di moto partai kita, bersih, adil, dan lestari. Jadi bersihnya nggak cuman bersih, nggak ada sampah gitu, tapi bersih secara sistem, bersih dari korupsi, bersih dari oligarki, dipangkas semua itu oligarki. Adil dalam konteks keadilan iklim, keadilan sosial. Karena kalau kita bicara keadilan sosial, ya kayaknya itu kata yang masih di awang-awang banget ya. Dan lestari, beyond sustainability sih kalau aku bicara lestari ya. Nggak sekedar mempertahankan kondisi existing, tapi kita memperbaiki, memulihkan, restore. Jadi itu sih, bersih, adil, dan lestari. Oke, jadi gambaran besarnya adalah menciptakan ya Indonesia yang sesuai dengan tiga nilai itu ya, yang bersih, adil, dan lestari. Nah, Mbak Thaibah, aku agak mundur dikit nih. Kayak Mbak Thaibah kan sekarang ada di Kalimantan kan ya? Iya. Nah, bisa ngasih gambaran dikit nggak sih Mbak, sekarang tuh seperti yang kita tahu kan Kalimantan itu sebagai pulau dengan produser batu bara terbesar di Indonesia. Nah, tadi kita udah ngomongin soal krisis iklim juga, ngomongin soal bagaimana batu bara dan segala turunannya dari hulu ke hilir sampai dengan limbahnya gitu, sampai dengan sampahnya itu berkaitan banget sama krisis iklim juga. Nah, aku mau nanya sebagai warga lokal dan yang hidup keseharian di Kalimantan, bagaimana sih sebenarnya situasinya biar anak-anak muda di kota nih, terutama kayak teman-teman aku dan aku sendiri, itu tuh bisa ngelihat langsung bagaimana sih, kayak gimana sih rasanya kayak gitu. Jadi aku tinggalnya deket perbatasan Kalsel Kalteng ya. Jadi memang lebih banyak dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja di awal-awal kerja itu di Kalsel. Sempat aktif juga di Kalsel, Walhi Kalsel, dan advokasi batubara itu memang salah satu proporsi terbesar kerjaannya Walhi Kalimantan Selatan sampai sekarang. Dan kalau lihat film Sexy Killers itu udah disebut namanya siapa gitu kan, bosnya, dan rata-rata bos batubara di Kalsel itu haji gitu. Which kalau bicara mereka tuh dengan CSR-nya seperti kesannya tuh kayak bahas dosa gitu. Begitu udah ngasih CSR kayak udah bersih aja. Dan mereka dieluk-elukan di kampung halaman mereka, seperti di Binuang gitu kan. Ngadain pesta kawinan untuk anaknya, yang undang artis banyak gitu. Berminggu-minggu, siang malam acaranya. Itu fakta, dan jalan negara rusak karena angkutan batu bara itu juga masih terjadi. Walaupun mereka sudah punya jalan sendiri, tapi tetap seperti tidak ada kontribusi gitu. Listrik masih biarpet juga. Apa ya? Ya nggak terlalu berasa sih. Kalau bicara Faba, di Kalsel itu kan ada satu PLTU tuh di Asam-Asam. Pembangkit listrik itu memasok listrik ke Kalsel dan Kalteng. Cuman sepertinya nggak terlalu mencukupi juga, karena ya bilang tadi masih biarpet juga. Dan di Kalteng saat ini sedang mau dibangun juga satu PLTU. Well, batu bara itu masih jadi pilihan energi kayaknya sekarang untuk pemerintahnya sekarang. Dan Faba dilegalkan, setengah bercanda juga kita ngomong, jangan-jangan nanti minta
akses buka keran impor lagi. Bahaya. Oke. Gitu. Jadi dari manfaatnya aja udah gak ada yang dirasain sama masyarakat nih ya. Padahal yang jelas-jelas nih teman-teman ya, kalau misalkan aku nggak tahu sih ini penontonnya udah pernah, aku tahu selama pandemi pasti kan meminimalisir perjalanan, tapi kalau teman-teman pernah ke Kalimantan nih, ketika ke Kalimantan itu tuh benar-benar yang teman-teman lihat dari atas pesawat itu lubang-lubang yang benar-benar gede-gede gitu guys, dan itu tuh kayak warna-warni, dan aku tuh pernah banget saking orang nggak taunya itu tuh lubang tambang dan berbahaya di Kalimantan, pernah ada satu televisi yang menjadikan itu kayak jalan-jalan kayak trip gitu loh, kayak ke trip keindahan alam. Emang jadi tempat wisata. Oh. Jadi di sekitar ada danau hijau di sekitar Banjarbaru Martapura itu memang jadi destinasi wisata loh ya. Airnya hijau, airnya bagus, gitu kan. Cuman danau itu makan orang loh, kalau di Kaltim kan udah sekian banyak anak 30. Menghitung terus nih, nambah terus ya, karena dekat sekolah. Ada bekas galian tambang itu yang dekat sekolah. Samarinda. Ya, dan kemarin pas di Enter itu kan ada virtual tour juga tuh, dan salah satunya ngelihat langsung lubang tambang live-nya sama teman-teman Jatam Kaltim, dan itu ngelihat banget, gila itu bener-bener dalam banget guys, kayak bener-bener ini ya, truk tronton itu, kalau lihat di dalam lubang, itu tuh sampai gak kelihatan, kayak bener-bener kayak kecil banget, padahal itu truk tronton yang gede banget, itu aja bener-bener kelihatan kecil banget di dalam lubang. Jadi emang sedalam itu si lubang tambang itu sendiri. Dan yang tadi Mbak Toiba cerita kalau udah memakan korban anak sampai 39 kalau nggak salah, sekarang itu udah segitu banyak ya karena segitu dalamnya, dan banyak orang mengira itu tempat wisata, padahal bahaya banget nggak sih Mbak itu tempat si bekas lubang tambang itu? Kita nggak tahu ya, aku nggak pernah nyari tahu juga kandungan racun di dalam air itu. Tapi yang pasti kalau kena kulit itu tuh jadi langsung kayak bikin iritasi. Dia asam sekali. Oke, jadi tingkat asamnya tuh tinggi sampai bikin. Ya, aku nggak berani ngicip, tapi kalau di tangan aja udah berasa asap gitu. Anak-anak tuh kayak suka berenang. Oh, oke. Dan kayaknya waktu itu GP deh kayaknya pernah juga ngeluarin kan ya terkait dengan si lubang tambang ini tuh airnya tuh apa aja indikatornya dan toksikologinya gitulah, racun-racunnya. Ini waktu itu nggak tahu nih siapa yang masih megang ketika itu, Bang Asaf masih di GP apa udah Bang Didit ya waktu itu ya? Bang Didit ya. Didit. Seberapa bahaya sih si air lubang tambang itu? Ya, kita pernah buat laporan soal itu tentang level keasaman, dan rata-rata memang level keasamannya itu ada di posisi yang sangat ekstrim dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ataupun beberapa wawancara dengan warga, bahkan air-air tersebut yang merembas ke sumur-sumur warga membuat sumur-sumur tersebut tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya biaya ekstra lagi, mereka harus beli air minum yang bisa untuk konsumsi, untuk mandi. Bahkan tanaman-tanaman seperti pepaya misalnya, itu mengalami pengkerdilan. Buahnya mengalami pengkerdilan, batangnya mengalami pengkerdilan. Dan itu rata akibat paparan dari air-air yang berasal dari lubang-lubang tambang tersebut. Oke. Kalau gitu berarti kita udah ngelihat ya, tadi juga udah dijelasin, dan Mbak Taibah juga sebagai warga asli Kalimantan juga tadi udah negasin bahwa nggak ada manfaatnya lagi buat warga asli, malah justru yang nerima manfaat ya cuman segelintir orang doang, kayak tadi para haji, kalau Mbak Taibah nyebutnya ya, para haji tambang ini kan yang menguntungkan dari batu bara ini. Dan itu dari konteks daerah. Tadi konteks nasional, Bang Asaf juga udah ngomongin ya soal bahwa batu bara ini sebenarnya nguntunginnya ya beberapa pihak gitu, apalagi dengan peraturan-peraturan yang makin
itu tuh menguntungkan orang-orang ini aja. Dan aku yakin ini tuh udah yang ya bahasanya oligarki mungkin ya, tapi ini tuh udah kayak tersistem banget dengan cantik gitu loh. Kalau menurutku ya, kalau aku dulu dengar cerita, karena aku dulu masih baru lahir guys waktu Parba. Jadi aku nggak tahu seberapa, cuma dengar-dengar cerita aja bahwa dulu pernah terjadi seperti itu, dan aku kayak ngerasa kalau ini tuh juga sama aja gitu, sama aja mengerikannya gitu, keoligarkian yang mungkin kalau di beberapa orang doang dan tersembunyi-sembunyi. Kalau sekarang tuh kayak terang-terangan dan mereka pede-pede aja nggak sih dengan keserakahan mereka atau kebermanfaatannya mereka. Kayak contohnya aja nih, kayak aku ngerasa kayak kemarin pemilu itu sampai aku nggak jarang lah ya teman-teman kita yang kayak sampai berantem, sampai nggak mau sapa-sapaan gara-gara 0102, terus tahu-tahu kita di prank dong, ternyata namanya jadi satu ya kan, sekarang dua-duanya ada di dalam pemerintahan juga. Itu kayak what, kayak benar-benar kayak, kan seharusnya nih kalau dari pandangan aku, kita tuh butuh lawan karena untuk ngeritisi. Nah sekarang siapa yang mau jadi lawan guys? Semuanya kawan di dalam sana. Yang jadi lawan kita-kita aja, sobat-sobat Miss Queen ini. Dengan seluruh konstelasi politik yang ada, yang tadi juga peraturan, tadi juga situasi yang sebenarnya rumit, aku mau ngasih satu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur nih buat teman-teman. Menurut teman-teman, ada nggak sih harapan untuk kita bisa lebih baik? Atau ada nggak sih secuil harapan aja? Atau teman-teman punya harapan baik nggak sih? Karena ya kayak tadi aku bilang ya, kalau aku pribadi nih guys, aku udah hopeless-hopelessnya guys. Hopeless-hopelessnya. Bahkan ya kayak, dan banyak banget teman-teman aku yang maksudnya yang udah tahu kondisi ini, itu tuh kayak udahlah gue tuh malas banget punya anak kayak gitu, gara-gara ini tuh gue tuh nggak akan egois, anak gue tinggal di sebuah dunia yang nantinya tuh gue udah tahu bakal terjadi banyak hal gitu, dan gue nggak mau jadi orang tua yang egois yang melahirkan anak di tengah situasi yang seperti itu. Nah, aku mau nanya nih sama kalian semua dengan sebuah kejujuran yang sangat mendalam, apakah kalian masih punya harapan bahwa ini tuh akan menuju kebaikan kok gitu? Kalau iya, apa sih yang membuat kalian tetap berharap? Aku ke Bang Didit dulu kali ya, sesuai harapan tadi. Silakan Bang Didit. Ini urusan harapan gue lah gitu duluan nih. Kamu tadi punya waktu yang masih banyak gitu. Oke. Harapan pasti ada. Kalau ditanya ada nggak sih harapan, pasti ada. Tanpa harapan gue nggak mungkin ada di room ini diskusi sama teman-teman. Tanpa harapan, tanpa gue melihat masa depan anak cucu gue nggak mungkin misalnya ya konsisten ngomongin masalah isu lingkungan selama bertahun-tahun. Gue selalu yakin setelah badai besar pasti akan ada matahari yang bersinar cerah ya kan. Dan memastikan orang-orang memiliki yakin akan matahari yang akan bersinar cerah, itulah yang gue pikir itu yang sedang gue lakukan saat ini. Meskipun awannya gelap banget segala macam, tapi di balik itu pasti ada matahari yang bersinar cerah yang siap menyambut kita. Tinggal bagaimana kita bareng-bareng menghilangkan awan gelap tersebut. Dan ini ada peranan lo, ada peranan gue, ada peranan kita semua yang ada di ruangan ini. Anak-anak muda tentunya. Gitu. Dan yang bikin lo berharap tadi bisa gue simpulkan adalah fight for your children and your grandchildren ya. Maksudnya kayak ya lo lo tetap punya harapan ya untuk mereka gitu, untuk masa depan mereka, dan memastikan dunia yang mereka tinggali akan baik-baik aja gitu kan sih? Ya. Oke. Ya, good point lah. Kalau Bang Asaf gimana? Bingung gue berdoa yang pasti. Kok bingung aja? Entar. Gue berdoa. Doa itu bisa jadi misalnya gini. Gue lagi khawatir. Anak ustaz soalnya jadi berdoa deh. Enggak mesti. Tapi maksud gue lagi takut gitu. Akhirnya gue berdoa tuh kan sebenarnya bicara sama diri sendiri bisa, sama Tuhan iya. Gitu. Tapi lu ngobrol gitu kan, lu mengucapkan sesuatu. Jadi maksud gue cuma menggambarkan bahkan di saat lu lagi ngeri banget sekalipun gitu ya, lagi terpojok sekalipun, lu pasti punya harapan. Makanya lu berdoa kan begitu, itu poin gue.
Jadi harapan itu semudah itu. Maksud gue begini, sebenarnya kita bisa belajar dari yang lalu-lalu gitu. Kalau kita lagi pandemi, ya umat manusia ini sudah pernah melatih Spanish flu, gitu. Atau misalnya kalau kita bicara transisi gitu, kita ini sudah mengalami berkali-kali transisi. Makanya ada kata transisi gitu. Dan makanya misalnya Serikat Buruh sudah bicara transisi dari dulu gitu. Karena mereka kan berpindah terus dari satu teknologi ke teknologi yang lain, dari 1.0 ke 2.0, 3.0, mau 4.0 sekarang kan gitu tuh. Itu sudah pernah kita jalani tuh, berbagai kemalangan itu tuh gitu. Walaupun mungkin pada skala yang berbeda gitu ya dengan apa yang akan kita hadapi, itu pernah kita sebagai spesies, sebagai umat manusia pernah alami. Tapi kan kemudian yang harus kita pelajari, ya kita lewati, tapi kemudian kita menjadi apa kan gitu. Kan gue pengen bilang begini, di momen-momen itu seringkali dipergunakan oleh sedikit orang gitu kan ya, untuk mendesain ekonominya, segala macamnya, politiknya seperti yang mereka mau, bukan seperti orang banyak mau. Kan itu tuh maksud gue, kemalangan ini atau tantangan ini justru jadi harapan untuk membentuk suatu yang baru. Disrupsi besar ini justru harus kita ambil untuk untuk inisiatif sesuatu yang baru gitu, untuk dunia yang kita inginkan lah, maksud gue gini. Kan sekarang kita lagi bisa lihat secara kontras gitu. Sebenarnya yang kita mau tuh apa sih gitu. Misalnya gini, lu ngelihat misalnya pas pandemi kemarin gitu. Susah banget kayak pemerintah tuh pelit banget ngasih jaminan sosial tuh buat masyarakat. Misalnya kan gitu kan. Dan akhirnya lu tahu sebenarnya yang lu mau apa? Sebenarnya yang lu mau itu kita pengen semua orang terjamin. Itu kok gitu kan? Pada saat kondisi seperti itu semua bisa tenang di rumahnya, makan nggak khawatir gitu kan. Anaknya bisa sekolah, misalnya sekolah lewat online gitu. Tapi sekolah online tapi semua dapat akses yang sama, kuota, internet yang bagus, kan itu yang lu mau kan? Atau misalnya kita jadi khawatir misalnya kalau pakai kendaraan umum sekarang. Tapi lu tahu sebenarnya lu mau gitu kendaraan umum yang nyaman, yang aman, kan itu yang lu mau tuh. Kan misalnya sekarang lagi banyak kepaksa, ya udah deh harus naik taksi deh, harus naik ini deh karena lu khawatir gitu kan. Tapi sebenarnya lu tahu yang lu mau. Jadi ini kesempatan untuk melihat kontras sebenarnya sebagai kolektif, sebagai spesies, sebagai bangsa, lu mau seperti apa, kan mulai kelihatan tuh, oh ternyata gue nih pengen negara gue, bangsa gue nih seperti ini gitu. Kebayang kan? Kita nggak pengen dong misalnya ada kawan-kawan buruh yang dipaksa masuk sakit gitu, akhirnya sakit gitu, ketularan, terus akhirnya ya dipecat, kan fair-nya nggak ada sama sekali kan. Tapi lu mau, kan kebayangkan maunya kita mau kondisi kerja yang fair buat semua gitu kan. Lu nggak mau misalnya apalagi sedang pandemi ada tanah warga digusur buat proyek-proyek investasi misalnya. Kan lu tahu kan yang lu mau. Kita semakin tahu apa yang kita mau, baik untuk kita ataupun untuk saudara sebangsa kita. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh visinya. Sebenarnya yang kita mau tuh seperti apa setelah disrupsi besar ini. Nanti tinggal kita perhitungkan, ya oke kita sudah mau yang seperti itu, tapi ada ancaman krisis iklim yang sudah datang, akan semakin gede. Jadi harapan gua tuh munculnya dari situ, dari kita diberikan kesempatan untuk tahu persis apa yang kita mau. Gitu kan? Jadi di situ harapannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mimpinya, visi kan itu vision tuh. Vision tentang hidup gitu. Hidup yang kita mau tuh kayak gimana. Ini tinggal kita perjuangkan bareng-bareng. Jangan diam, maksudnya jangan diam itu. Gue pengen gini tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Paling nggak didengerin dan segala macem. Ya begitulah menariknya berjuang gitu. Pertama-pertamanya pasti sulit gitu, tapi harus diperjuangkan. Jadi visinya ada peluang tuh, visi itu bisa ketemu tuh, ada peluang untuk itu. Semenjak kontras mudah sekali, mengkontraskannya mudah. Yang kedua ada challenge berikutnya, betul. Terus perkara gimana lu berjuang untuk mewujudkan visi itu. Gue mengartikan politik, gue bicara politik tuh begini. Politik itu kan Didi tahu arti politik itu apa. Politik itu art of possible. Jadi misalnya kita bayang gini, misalnya kita tahu nih tanggal 22, 23 April 40-an kepala negara mau ketemu gitu. Kalau misalnya kita berteori gini, bisa nggak ya keadaan ini segera berubah gitu? Kalau misalnya para pemimpin negaranya berkomitmen gitu. Ya udah, kita lakukan langkah-langkah
membalikkan semua krisis ini. Gitu. Hal yang asalnya sulit gitu. Ini kan kita lagi sulit banget mau gimana kita ini untuk dapatkan political will. Tapi kalau political will itu ada, bisa jadi berubah secara cepat. Tapi kita tentu tidak naif. Tapi dalam arti, maksud gue, politik itu art of possible. Jadi sesuatu yang bahkan sekarang udah, di titik nadir, secara politik bisa jadi mungkin art of possible. How-nya itu ya, Didit ngerti juga. Campaign itu kan art of making what is possible happen gitu. Kan itu tuh maksud gue, politik tidak sempit kita bicara partai-partai, enggak gitu. Tentu masih ada banyak pekerjaan di situ. Kita nggak pengen misalnya kawan-kawan kita masuk ke dalam terus kemudian sistemnya masih seperti itu, lantas perjuangannya jadi belok gitu. Kan itu juga yang kita nggak mau. Berarti sistemnya harus kita perbaiki dulu. Tapi gimana memperbaiki sistem itu pun harus kita pikirkan how-nya betul-betul kan. Bagaimana. Jadi gue balik lagi, harapannya asalnya dari situ tuh, dari kemampuan keadaan yang memungkinkan kita melihat kontras. Jadi kita tahu betul apa yang kita mau gitu kan. Harapannya juga tentu ada di anak muda gitu. Anak yang nggak tahu kalau feeling lu betul-betul udah kepepet, udah waktunya itu Mut, kalau udah kepepet tuh. The art of kepepet Mut, kalau anak-anak muda bilang kan. Kalian kan SKS bisa tuh sistem kebut semalam kalau kuliah. Bisa kan, maksud gue sesuatu yang anjir, gimana tesis gue bentar lagi harus selesai, tinggal seminggu lagi. Kalau nggak gue nggak lulus. Tapi bisa. Pengalaman. Maksud jadi persis anak muda ya, dia ngomongin sendiri padahal. Iya persis, maksud gua kita sudah pernah mengalami banyak hal yang kita kira tidak mungkin tapi ternyata mungkin gitu. Itu jadi jangan berkecil hatinya di situ. Bisa kok gitu. Kita tuh punya kekuatan yang luar biasa baik sebagai individu gitu ya, manusia ataupun apalagi sebagai kolektif, sebagai bangsa gitu. Jadi visinya sangat mungkin menemukan titik temu gitu. Karena keadaan yang mengizinkan kontras, kita sama-sama sudah tahu masalahnya apa, kurang lebih gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita bisa kupas terus masalahnya gitu, kita sebarkan terus masalahnya begini loh. Tapi kemudian kita juga harus nggak beranjak, ayo kita ngapain gitu kan, setelah kita tahu masalahnya. Gitu Mut, harapan gue besar Mut, jadi gitu. Oke, tuh panjang kali lebar yang diomongin para generasi. Lo generasi apa sih Bang? Gue generasi lu. Boomer, enak aja lo nyawa. Orang juga gue generasi Z gitu. Berjuang. Lo nge-freeze Bang barusan. Oke, jadi overall kata Bang Asofma dia masih punya harapan, tapi kayak harapan itu harus diperjuangkan gitu. Maksudnya lo udah lihat nih gimana nantinya ke depan. Kalau itu tinggal ada di tangan kita semua nih guys. Kita mau mewujudkan harapan itu atau kita mau membuat itu semakin sulit gitu. Itu kan maksudnya ya. Oke, so the last answer from Mbak Taibah. Gimana Mbak? Ya, masih berharap pasti. Dan aku percaya benar-benar selama masih ada orang-orang idealis macam Bang Asof, Mas Didit, Mutia, Gus Roy, tim Nalar TV, semua anak-anak di luar sana gitu ya, anak-anak muda yang gue harus bikin sesuatu nih gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya punya, balik ke yang dibilang Bang Asyaf tadi, udah punya perspektif, udah punya visi, dan visinya itu harusnya ya, visinya dia ngelihat kondisi global, tapi kerjanya apa yang dia bisa kerjain dulu. Jadi kalau pakai yang dibilang dulu, berpikir global, bertindak lokal, cuman bertindaknya sama-sama, berjejaring. Itu sih. Dan harapanku besar di situ. Dan dengan dukungan anak-anak muda, dengan keterhubungan anak-anak muda seperti zaman sekarang, aku masih muda ya. Jadi meragukan kemudaanku sejak Mutia membuli Bang Asyaf. Semua kita di sini masih remaja, Mbak. Umur boleh tua, semangat harus muda, Mbak. Okay, sip. Jadi gitu. Oke. Dengan itu percaya. Oke, dengan bantuan dan harapan, enggak sih, bukan harapan.
dengan semangat dari para boomers ini guys. Kita percaya bahwa milenial. Bentar buat soal fabanya belum selesai. Fabanya juga harus ada jalan keluarnya. Bener nggak? Apa tuh? Iya. Faba, ya kan tadi lo ngomongin fabanya pun harus ada jalan keluarnya dong. Iya gimana? Iya sih kita benar. Betul. Guys. Karena ini baru sesi pertama Batu ya. Nanti kita akan banyak sesi-sesinya. Jadi gimana fabanya? Oh gitu. Ini ya, sebagai penutup sesi kita hari ini. Ya, gue mau bilang gini, faba itu kita dulu list sebagai limbah B3 gitu kan. Terus di saat yang sama kita banyak dengar Indonesia bisa menjadi contoh, Indonesia waktunya melompat, Indonesia akan menjadi nomor 4 gitu kan narasinya kan. Pengen jadi contoh lah, pengen jadi jawaban gitu. Tapi kemudian dia berargumentasi gini, Mod. Ya negara lain pun termasuk negara maju nggak memasukkan faba di limbah. Jadi nggak nih menjadi pemimpinnya gitu. Jadi maksud gue gini, kalau Indonesia masih mau ngelit gitu ya, masih mau menunjukkan solusi gitu ya, solusi yang mungkin, model solusi yang mungkin, masukin lagi fabanya ke limbah B3, daftar limbah B3. Kalau mau dimanfaatkan, perkuat saja pengaturan pemanfaatannya. Jadi gue cuma bilang jangan licik-licikan lah gitu. Jadi solusinya masukin lagi, kemudian buat pemanfaatan atur yang benar, pastikan aman gitu. Tapi dengan tidak mengeluarkan dia dari limbah B3. Kalau misalnya ada concern, iya karena dia limbah B3 rentan korupsi, nggak ada cerita begitu. Korupsi mah ya libas aja, gitu. Bukan berarti jadi nggak harus dinyatakan tidak berbahaya, karena secara intrinsik berbahaya gitu loh. Maksud gue ada argumentasi begitu. Kalau masuk limbah B3, maka dia jadi rawan korupsi. Ya dia berbahaya, gimana? Maksud gue, dia berbahaya, oleh karena itu ya lu buka aja prakteknya bagaimana. Korupsi itu kan terjadi di ruang tertutup. Bukan dengan mengeluarkan dia dari limbah B3 gitu. Tapi buka tuh ini. Salah satu cara kita memberantas korupsi, ruang gelap itu buka aja biar semua ngelihat, oh gitu itu yang main ternyata, oh gitu, oh itu tendernya gitu. Oh lo kok izinnya tiba-tiba menyalahi prosedur nih kan gitu aja. Memberantas korupsi bukan mengeluarkan dia dari limbah B3. Jadi masukin lagi. Itu soal fabanya. Kalau gue sepakat sih dengan narasinya KPK. Gimana tuh? Gimana? Tapi, ya ada tapinya. Iya, bahwa analisa mereka, faba itu rentan dengan potensi korupsi. Ya udah. Kalau itu jadi analisa mereka, harus dilihat sumber penghasil fabanya siapa. Ya itu yang harus ditutup, PLTU kan. Oh, persis. Betul. PLTU, korupsi di levelan PLTU itu besar banget. Kejadian di mana-mana. Kalau googling mau cek kemana-mana, dari Sumatera sampai Kalimantan, Jawa apalagi, semua proses pengadaan lahan di PLTU itu adalah lahan korupsi. Itu yang ditutup. Fabanya nggak ada, ya kan? Korupsi di levelan PLTU-nya nggak ada, lebih indah dunia ini. Betul. Persis. No batu bara, no faba gitu, Dit ya. Nah, itu sih sebenarnya, dan kalau menurutku ya, kalau mau ditarik garis besar, yang ini mungkin nanti Nalar TV bisa for the next episode ya kan, korupsi di bidang SDA ini kan sebenarnya udah ini kan, udah benar-benar menjalar banget gitu, dan kebanyakan korupsi itu memang di bidang SDA, dan salah satunya juga yaitu kayak tadi Bang Dit bilang soal pengadaan lahan, soal PLTU itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau maupun belak-belakan soal korupsi, harusnya kayak ditarik garis besar di atasnya gitu, nggak cuma melihat di fabanya aja gitu, tapi kayak ya kalau ngomongin transparansi, apakah Omnibus Law misalkan kita bisa melihat Omnibus Law sebagai sebuah syarat transparansi ketika itu semua ditarik di pusat dan tidak ada sama sekali kewenangan daerah misalkan, itu kan, atau bagaimana, jangan kan itu deh, bagaimana sih Omnibus Law sendiri itu akhirnya resmi jadi sebuah undang-undang, kan juga jadi apa ya, jadi bisa kita lihat gitu loh, peluang korupsinya tuh segede gambreng gitu. Ini kok ngomonginnya udah detail banget soal di fabanya gitu, kayak nggak masuk akal aja aku gitu. Harusnya bisa lebih cerdas lah daripada itu.
Mohon maaf, Yes. edit. Nggak, betul. Ya. Nggak ada salahnya loh ngomong gitu. Faba itu kan cuma hilir ya. Hulunya ya betul. praktek pertambangan batu bara itu sendiri. Betul. Industri ekstraktifnya. Betul. Ya kayak aku kayak refleks kayak kemarin statement si Pak D aja bahwa kayak ngomongin bahwa banjir. Pak D siapa? Pak D Jokowi lah. Oh, Jokowi. Kenapa dia? Ngomong apa dia? Iya, masa ngomongin banjir hanya gara-gara sebatas ya hujan yang deras gitu. Ya anak TK juga bisa tahu, tapi kan ya sebagai presiden harusnya lebih bisa cerdas daripada itu dengan kapasitas analisis yang di belakangnya banyak para ahli gitu kan. Masa hanya menyimpulkan sebatas itu kayak ya sinilah Pak gantian, nggak apa-apa deh saya. Luar biasa Mutia ini. Gitu dong. Nggak, udah benar itu, udah benar. Ya, siapa lu tahu kan, Mut? Lu tahu kan, Mut? Indonesia bisa lebih progresif daripada 5 tahunnya Indonesia kan? Enggak, lu dengar kan? Lu tahu kan ada survei itu yang menyatakan, lu tahu Ibah juga, kalau orang-orang sekarang takut bicara politik gitu ya. Karena ya beralasan kan ada kriminalisasi dan lain-lain. Betul. Dan betul. Sekarang tuh ya benar-benar justru jangan takut maksud gua gitu. Kayak lu dong gitu tadi. Gak cerdas lu bilang kan tadi. Iya, benar, karena memang gak cerdas, betul. Iya, kurang. Ya elah bro, lu ngapain tinggi ya kan? Dengan statement gitu doang gitu. Betul. Oke, guys, karena kita udah 2 hours to talk about this, and I don't know ini bakal diedit, mungkin kayak editornya bakal puyeng editnya karena kayak we plan to just talk about Faba, but you know if we talk about environment, we cannot deny about climate crisis, about bencana, about kayak tadi regulationnya juga. Jadi kayak it also include in our topic today, and I hope you aku nggak berharap teman-teman ini bisa langsung jadi kayak okay, I understand about this, tapi aku tahu ini susah, dan teman-teman bisa kayak cari lebih tahu lagi. Ini cuma benar-benar gambaran aja guys, dan teman-teman bisa cari lebih dalam lagi, bisa lewat Instagramnya Greenpeace atau Instagramnya Tranasia atau Instagramnya PHI. PHI udah punya Instagram kan ya, Mbak? Udah. Okay, jadi just get informed, maksudnya kayak cari tahu lagi di berbagai kanal sosial media yang tinggal klik doang, timbang kita ngelihat lambe turah tiap hari ya kan. Kita lebih bisa berfaedah nih guys kalau kita nge-follow dan memantau mereka. Dan setahu aku juga bahasa yang diomongin sama mereka juga nggak terlalu susah. Jadi follow aja, dan jangan lupa aku mau promo juga, follow @enterusantara. Follow dong. Guys. Kalau kalian udah ngeliat TA, aduh pusing, ngeliat Greenpeace, aduh pusing, ngeliat PHI pusing, saya sarankan Anda ke Enterusantara aja. Boleh. Iya. Karena ya, I understood about you guys, and we are belongs to you. So okay, thank you sekali lagi buat Bang Asof, Bang Didit, Mbak Taibah buat sharing. Thank you. Sore hari ini, enggak sih, aku nggak tahu ini akan dirilis kapan, tapi semoga ini bisa nemenin teman-teman ngabuburit atau nemenin teman-teman ketika siang hari lapar-lapar ketimbang mikirin es teh, es lemon tea, dan es yang lainnya. Mending dengerin ini, berfaedah dan nambah pahala juga guys buat puasa kalian. So don't forget to watch other program at Nalar TV at YouTube, and then don't forget to watch another series, another episode of Climate Talk. See you later. Bye. Bye. Thank you semua.